malah amburadul. Itu IKN itu apa dari Cina-Cina daratan pada masuk di Morowali. Kalau nggak rame kita nggak tahu bahwa Morowali sudah dibuka. Nggak ada instansi negara yang di Morowali. Saya lihat di media Pak Menhan itu ngamuknya luar biasa. Nggak ada republik di sana. Jadi itu Morowali kayak apa lah, negara dalam negara. Siapa yang buka? Jokowi. Karena dia PKI gaya baru. Mainnya sama siapa? Luhut. Dua orang ini. Luhut itu backingnya Jokowi, jagoannya. Saya bilang pura paham lah ya. Jadi udahlah ya. Jadi Morowali itu kebongkar karena Prabowo dengan Menhan dan lain-lain ke sana kebongkar. Tidak ada otoritas negara di Morowali. Sehingga dikatakan Morowali ada negara di dalam negara. Pesawat dari RRT Cina masuk suka-suka terbang tuh, tidak ada instansi pemerintah di sana. Baru sekarang Menhan ngamuk berat, Prabowo apalagi. Jadi ini bisa kejadian. Lah itu kalau nggak Jokowi yang main di sana siapa? Pura-pura. Dan saya dengar aja dia dapat duit banyak dari situ Jokowi ini. Jadi nggak heran dan Jokowi tidak bisa komentar apalagi mengkritik, mengklarifikasi bahwa dia presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Iya nggak bisa ngomong. Dari Morowali dia dapat duit banyak, udahlah jangan bego-begoan lah ya. Yakut aja ngomong sebagai Menteri Agama dia mesti nyetor ke Jokowi. Itu dari satu Menteri Agama yang duitnya relatif nggak gede lah, sekian puluh miliar saja. Yang lain kayak gimana itu? Jadi bayanginlah 10 tahun Jokowi itu dengan PKI gaya barunya merusak. Sirekap itu siapa? Itu isinya PKI gaya baru semua kali itu. Yang ngendalin Sirekap siapa? Bisa ngatur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwot tampil lagi. Saya Buyung Ishak dan di samping saya Bang TB. Nah, kita coba bincang-bincang nih. Katanya ada KUHP. Tapi ada PKI gaya baru, Bang. Hubungannya gimana, Bang? Kira-kira, Bang? Saya belum baca KUHP atau KUHP yang baru itu, tapi saya dapat masukan dari beberapa teman mengenai PKI-nya itu. KUHP sekarang yang KUHP dan KUHP yang baru itu, yang baru ditandatangan Pak Prabowo tanggal 2 kemarin, itu amat sangat jelas dan tegas melarang PKI, termasuk dan terutama PKI gaya baru dan PKI macam-macam. Jadi ini penegasan agar kita sebagai bangsa tidak lupa ada TAP MPRS kalau nggak salah yang melarang komunisme, PKI segala macam. Ini mulai dilanggar. Saya sebut namanya PWLS, itu kan PKI gaya baru. Kemudian partainya sebut aja namanya PSI, itu kan nutup-nutupin, maka Jokowi main di sana, anaknya bisa di situ. Ini kan PKI ya bro, karena saya bilang Pak Jokowi itu PKI gaya baru. Masa dia 10 tahun, apa yang terjadi? Itu aja tolong dijawab. Bukan tambah beres, malah amburadul. Itu IKN itu apa dari Cina-Cina daratan pada masuk di Morowali. Kalau nggak rame kita nggak tahu bahwa Morowali sudah dibuka. Nggak ada instansi negara yang di Morowali. Saya lihat di media Pak Menhan itu ngamuknya luar biasa. Nggak ada republik di sana. Jadi itu Morowali kayak apa lah, negara dalam negara. Siapa yang buka? Jokowi. Karena dia PKI gaya baru. Mainnya sama siapa? Luhut. Dua orang ini. Luhut itu backingnya Jokowi, jagoannya. Saya bilang pura paham lah ya. Jadi udahlah ya. Jadi Morowali itu kebongkar karena Prabowo dengan Menhan dan lain-lain ke sana kebongkar. Tidak ada otoritas negara di Morowali.
Sehingga dikatakan Morowali ada negara di dalam negara. Pesawat dari RRC Cina masuk suka-suka terbang, so tidak ada instansi pemerintah di sana sama sekali. Baru sekarang Menhan ngamuk berat, Prabowo apalagi. Jadi ini bisa kejadian. Lah itu kalau nggak Jokowi yang main di sana siapa? Pura-pura. Dan saya dengar aja dia dapat duit banyak dari situ Jokowi ini. Jadi nggak heran dan Jokowi tidak bisa komentar apalagi mengkritik, mengklarifikasi bahwa dia presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Iya nggak bisa ngomong. Dari Morowali dia dapat duit banyak, udahlah jangan bego-begoan lah ya. Yakut aja ngomong sebagai Menteri Agama dia mesti nyetor ke Jokowi. Itu dari satu Menteri Agama yang duitnya relatif nggak gede lah. Mungkin puluh miliar aja. Yang lain kayak gimana itu? Jadi bayanginlah 10 tahun Jokowi itu dengan PKI gaya barunya merusak. Sirekap itu siapa? Itu isinya PKI gaya baru semua kali itu. Yang ngendalin Sirekap siapa? Bisa ngatur gitu. Ya kalau Prabowo tidak bawa Gibran, dia repot bisa menang lewat Sirekap. Udahlah, sudah akal-akalan semua itu kalau nggak PKI gaya baru apa ini namanya? ada lagi cerita bang, katanya Indonesia ini kaya raya bang, kaya hasil tambang, kaya hasil bumi, kaya deh pokoknya deh. Tapi kenyataannya yang nikmatin bukan bangsa kita. Lah itulah Morowali kan jelas siapa yang main. Bisa pesawat dari luar Langsung, Bang, mendarat masuk, hasil-hasilnya dibawa keluar nggak ada. Waduh. Seharusnya gimana kita nih bang? Ya Jokowi dikerangkeng, dituntut KPK sudah mulai ngusut. Nah, jadikan Jokowi contoh soal mantan presiden yang dikerangkeng karena dekorup. Itu dulu. Biar bangsa ini mulai tahu bahwa kalau orang yang nggak benar, kayak Jokowi sekalipun dikerangkeng, dia bukan apa-apa mau jadi pahlawan atau apa lagi. Siapapun bisa ditangkap bang. Lah iyalah, anaknya SMA-nya kagak lulus, pelangap-pelongo gitu, dipaksa jadi Saya capek wapres bang segala kalau ngomong macam. soal anaknya capek bang. Udahlah. Gibran itu nggak jelas bang. Nggak jelas lah ngomongnya, nggak anak lagi yang nomor satu, yang satu lagi main di pesawat charteran ke luar negeri. Apa Kaisang? Kaisang. Hebat itu. Udahlah, Tapi saya nggak singgung menantunya juga saya nggak singgung lah menantunya lah. Sebagai gubernur nungguin aja. takut nanti. abang sama mantunya. Bukan, nunggu aja nanti dia selesai diusut kerangkeng. Jadi Jokowi itu bakal dikerangkeng kalau bisa satu keluarga. Dianya, anaknya, menantunya. Karena Istrinya. korupsinya bisa jadi juga. Yang rame di medsos istrinya titel sarjana SE dan MM. Kapan kuliahnya? Kapan kuliahnya dan di mana kuliahnya? Perguruan tinggi mana yang dia kuliah dan menyatakan dia lulus sebagai sarjana ekonomi dan magister manajemen S2 itu. Kalau Ini saya kebongkar ingat-ingat semuanya. bang, waktu kita kuliah dulu, rasanya ngambil S1 aja susah bang. Ya, itu benar-benar babak belur kita kuliah. Nah ini bisa bererot itu yang namanya apa itu istilahnya bang ya? Saya kok sampai nggak tega ngomongnya. Apa pendidikan ini, titel ini gampang dengan ditulis-tulis saja, tidak ada tindakan hukum apabila dia melakukannya, membeli atau dengan cara apapun bang. Undang-undangnya bilang bagaimana nggak tahu saya. Kalau jadi sarjana palsu dengan ijazah palsu segala macam lah. SEMM dari mana bininya SEMM? Lulusan dari mana? Universitas atau perguruan tinggi mana bisa dia dapat sarjana ekonomi dan magister manajemen? Wah Jokowi kalau bisa profesor doktor tuh. Karena si Pratikno nggak bisa lagi mengelola dia jadi profesor doktor. Cuma dia bilang lulusan UGM, kuliah aja gak pernah di UGM. Kehutanan pula, apalagi. Udahlah ya, biang keroknya Jokowi rame soal pendidikan itu si Pratikno, kerangkeng dia. Suruh dia nyanyi itu. Oke, terus Pupu Papa gimana nih bang? Fufafa sih gampang, itu kan cerminan dari kualitas orang ya. Kalau kualitasnya si Gibran, ya memang begitu kualitas, cuma bisa fufafa aja. Kucak-kacik segala macam.
Tapi dia wapres juga, ya saya rekap main. Jokowi main. Karena dia investasi di Gibran. Jadi dengan investasi di Gibran, dia sekeluarga aman. Karena kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang, wah Jokowi itu mentalnya mental kere mau nggak balik. Saya nggak tahu. Ada yang bilang begitu, pendapat silakan aja. Terus Tapi apa yang kita harapkan dari penguasa sekarang Bang supaya hukum bisa ditegakkan ya. Nah, ini sekarang kan penguasa itu bisa aja katanya bermain cantik Bang. Nah, gimana tuh Bang? kalau yang saya kenal Prabowo ya, Ya. dengan pernyataan dia terakhir waktu dia mulai berkiprah lagi, komentar saya satu, dia masih orang seperti yang saya kenal dulu. Dia nggak maling, dia nggak jual diri, dia tidak kere munggah balik, segala macam. Jadi saya percaya bahwa Prabowo akan bebenah membuat negara ini menjadi baik, walaupun kita tahu persis bahwa ada orang-orang Jokowi yang masih di sana barangkali yang tentunya masih main siksak segala macam. Tapi dari gebrakan Menhan, Pak Safri Samsudin mengenai Morowali aja udah kelihatan dia marah berat, dan Pak Prabowo bukan orang tolol, dengan background militer ya tahu juga apa artinya Morowali. Ini yang dilakukan Jokowi karena ternyata ada tuh peresmiannya dari Jokowi, dan itu dipakai oleh yang namanya Luhut Binsar Panjaitan alias LBP untuk jadi kepanjangan tangan Jokowi. Buntutnya apa? Cari duit. Kalau saya udah duduk ke sana lah, maka dibilang Jokowi presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia, ya begitu caranya. Triliunan duitnya itu. Oh, jadi dia dengan duit dia bisa ngatur Bang. Oh ya, dia Oh. orang kere muga bale mentalnya. Kalau saya baca WA Bang, ya itu diminta masyarakat tuh minta supaya apa ya, menteri-menterinya Jokowi itu yang ada di pemerintahan itu digusur aja Bang. Ya silakan aja lah ya. Kalau saya sih bilang KPK silakan periksa Jokowi, karena di medsos KPK akan memanggil Jokowi karena peningkatan hartanya luar biasa setelah dia menjadi presiden. Ya KPK panggil periksa. Cuman nggak tahu apakah KPK ini benar-benar bisa diandalkan atau juga bisa disetir, saya nggak tahu. Karena orang-orangnya yang KPK sekarang itu ini bisa disetir sama beliau karena beliau yang ngangkat Bang. ya itulah silakan. Jadi copot aja dulu kayak bang nggak benar. Nah, Yang lagi rame lagi polisi ya kan. nah. Jadi ada polisi yang masih aktif boleh menjabat di instansi yang bukan polisi. Itu udah nggak benar lah ya, udah nggak benar itu. Jadi selama si Polisi ya polisi masih gitu Bang ya. begitulah iyalah. Lico sedikit berapa tahun jadi Kapolri, kok nggak dicopot-copot, main apa segala bagi-bagi segala macam. Sakti itu Pak. Nah itulah polisi yang masih aktif punya jabat ini bisa ngejabat jabatan bukan, itu udah nggak benar, itu merusak. Itu yang Ya. dikatakan merusaknya kayak begitu. Merusak karirnya yang di dalam juga Bang. Itu Bukan saya karir dengar dalam, sendiri. instansinya dirusak. Dengan membangun budaya seperti itu, orang ganti budaya kan jadi kebiasaan perilaku yang dianggap ya udahlah begitu. Jadi udah nggak bicara nilai-nilai lagi. Memang ya Jokowi merusaknya begitu. Yang dirusak budaya bangsa ini, nilai-nilai bangsa ini yang diarahkan menjadi bangsa yang korup, bukan cinta pada bangsa, cinta pada negara, tapi duit pribadi KKN. Itu aja Jokowi. Jadi ya mau diapain lagi? Nah Prabowo saya lihat bebenah ini, dan Pak Safri juga keras, saya kenal beliau juga. Orang yang nggak bisa dibayar, nggak bisa dimain-mainin. Tunggu waktu aja. Tapi saya kirim pesan, UI dengan UI Watch-nya, kita siap kalau diperlukan, action ke lapangan. Begitu kita turun teman-teman di kampus, UI akan bergerak semuanya turun. Kasih tahu aja. Saya udah ngontak teman bilang, siap bang, kita akan turun. Kabarin aja. Jadi seperti itu, dan UI tidak bisa berbunyi seperti juga kampus lain karena dikendalikan dan dibikin tidak berbunyi dengan jalur-jalur birokrasinya
yang mainan dari Jokowi seperti ini, sehingga nggak ada kampus berbunyi. Jadi kita berbunyi mewakili UI sebagai salah satu kampus dan menjadi kampus perjuangan untuk menunjukkan kampus masih bisa berbunyi. ITB nggak bunyi, Gajah Mada nggak bunyi, ITB diacak-acak kata ada kelompoknya Jokowi macam udah dirusak lah. Gajah Mada apalagi ada segala macam. Erlangga nggak bunyi kan? Nggak kedengaran, Pak. Iya, tapi bukan apa-apa. Yang penting adalah yang paling dekat ke Jakarta atau ada di ibu kota. Nah, UI kan di Jakarta, ibu kota. Jadi kalau kita berbunyi itu lain dampaknya. Kalau di daerah berbunyi nggak sedahsyat dampak kalau kita di ibu kota. Jadi harus bergerak terus nih, Bang. Dia harus bergerak. Nah, selama UI masih dikerangkeng lewat birokrasi macam-macam, kita mewakili UI dengan UI Watt, jaket kuning sebagai kampus perjuangan kita bergerak. Kami terima kasih kepada guru-guru besar di UI yang ngasih masukan, mengikuti program-program kami. Ini yang kami bisa lakukan dan kita tidak punya cukong, tidak punya donatur, tidak ada orang yang membackup kita dana di belakang untuk bunyi kiri, bunyi kanan. Emang nggak boleh kita kalau bergerak kalau nggak pakai duit. Yang begitu kan Jokowi. Nah, saya kalau guyonan ngomong, terima kasih kayak Sayana, Faisal Asegaf apa itu ya. Anda kan dapat duit dari Jokowi, dapat cuan gara-gara ada kita kan. Juga ya termul-termul yang lain. Si Andi Azwan apa. Nanti Jokowi terguling, gue melihat muka lu kemana lagi. Duit lu kumpulin berapa miliar. Lu makan tuh duit haram. Kita lihat aja dia nanti. Haram dengan halal dia nggak bisa bedain. Udahlah dia lupain aja. Dia nggak ada di otak dia tuh. Otak duit nggak bener nggak tahu. Tunggu aja. Andi Azwan mukanya ketahuan. Siapa lagi yang lain ada berapa nama itu? Banyak, Tunggu Bang. aja lah. Tolong ingat ya. Ini jaket kuning. UI Watt. UI dan kampus perjuangan kami masih bisa berbunyi. Nah, birokrasi yang ngatur membungkam perguruan tinggi termasuk UI, Anda tidak bisa membungkam UI karena ada kami dengan jaket kuning. UI Watt masih berbunyi. Ini terus. Abang bicara unek-unek apa nih, Bang? Bukan, ini fakta yang ada, bukan unek-unek. Kita nggak ada urusan, fakta yang ada begini, biar publik tahu lah. Ya jadi jangan cuek aja, ada yang bilang lu dapat apa? Otak lu otak transaksional, lu ketularan Jokowi itu. Jangan bergerak asal ada duitnya lah. Niat kita yang baik dulu, kita bilang tetap veritas, probitas, justisia. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jaket kuning. Kampus perjuangan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.